Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 44. Wah, baru pertama kali aku melihat perpustakaan semewah ini. Lisa berdecak kagum sambil mengelilingi rumah itu. Benar, Lis. Kebanyakan perpustakaan pasti tempatnya membosankan, tapi beda dengan ini, saud Reka. Di dalam perpustakaan itu tersedia buku lengkap soal manajemen bisnis. Bahkan ada juga kulkas yang berisi minuman dan lengkap dengan camilannya juga. Apalagi ruangan itu menghadap ke arah taman yang begitu luas dan rimbun, membuat mata menjadi sejuk melihatnya. Kalian bisa mengaguminya lain kali. Ayo kita mulai, seru Hera. Lisa dan Reka heran karena melihat Hera begitu antusias untuk belajar. Tidak seperti biasanya yang akan bermalas-malasan. Mereka tidak tahu jika Hera kini mengejar hadiah yang akan diberikan oleh Winona. Meskipun masih lama, tapi ia harus berjuang dari sekarang. Jangankan kedua temannya, Bu Sulis saja tidak diberitahu oleh Hera mengenai ini. Kadang Bu Sulis sering memberikan arahan negatif pada anaknya sendiri. Hanya usianya saja yang tidak muda, tapi ia tetap saja tidak berpikir sesuai usianya, yang seharusnya bisa bijak dan tahu yang baik dan tidak. Bu Sulis seperti orang yang kehilangan masa mudanya, hingga ia seolah haus akan dunia masa muda. Pak Suseno menatap nanar putrinya hanya dari celah pintu. Diana selalu ketakutan saat melihat orang lain, termasuk orang tuanya sendiri. Di mata Diana, semua orang berwajah Winona semua, hingga ia selalu berteriak dan melemparkan barang-barang di sekitarnya untuk mengusir orang yang mendekati. Padahal Winona hanya mengancam sedikit, tapi itu berhasil membuat Diana tidak karuan seperti ini. Jangan salahkan Winona, karena semua ini berawal dari ulah Diana sendiri. Harusnya ia memang tidak berurusan dengan mantan mafia itu. Tapi Diana seperti ngeyel dan penasaran ingin mengalahkan Winona. Dokter, tolong periksa anak saya, pinta ibunya Diana. Saya akan coba untuk memeriksa, tapi saya tidak bisa sendiri. Apalagi kondisinya selalu mengamuk dan berteriak-teriak saat bertemu dengan orang. Saya akan menunggu 2 orang perawat datang, jelas dokter itu. Baiklah dok. Bahkan makanan dan minuman yang disediakan hanya disimpan di depan pintu kamar, karena nanti Diana akan membawanya sendiri. Ia belum terlalu parah, karena hanya takut saat bertemu orang saja. Ia tidak memiliki aktivitas lain selain menatap taman sepanjang hari, karena saat ia menyalakan televisi atau ponsel yang dilihatnya adalah wajah Winona. Halusinasi begitu tinggi. Jika tidak diberikan obat penenang di minumannya, Diana pasti tidak akan pernah bisa tidur. Karena saat menutup mata, gadis itu akan berteriak meminta ampun, seolah-olah dirinya disiksa. Setelah kedua perawat laki-laki itu datang, mereka langsung masuk ke kamar Diana. Kini gadis itu duduk membelakangi, hingga tidak sadar ada yang datang. Dalam waktu serempak, mereka langsung memegang tangan Diana, membuat gadis itu menjerit. Lepaskan aku, pergi kau dari sini, Winona, teriak Diana sambil memberontak. Tenang ya mbak, ucap dokter itu sambil mengeluarkan suntik dari dalam tasnya agar Diana lebih tenang. Pergi, kau pasti akan menyakiti aku lagi bukan? Kau akan menggoreskan pisau itu di wajahku atau menembak kepalaku. Pergi. Jeritnya membuat kedua perawat itu semakin kencang memegangi Diana. Jika tidak, mereka yang akan terkena serangan dari gadis itu. Dokter langsung melakukan pemeriksaan saat Diana sudah mulai tenang. Setelah melakukan tes lab dengan berat hati, dokter itu mengatakan pada Pak Suseno dan istrinya jika Diana mengalami depresi. Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor, adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang.
Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Efek depresi dapat berlangsung lama atau bahkan berulang dan mampu mempengaruhi kemampuan seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Depresi dapat memburuk dan bertahan lebih lama bila tak ditangani dengan tepat. Dalam kasus yang parah, depresi memicu pengidapnya untuk melukai diri sendiri hingga menimbulkan pikiran bunuh diri. Anak saya tidak gila. Apa yang membuatnya begini? Ibunya Diana kini histeris dan tidak terima karena mengalami kejadian traumatik. Masih bisa diobatin kan? Iya, salah satunya dengan psikoterapi. Perawatan ini umumnya direkomendasikan untuk kasus depresi ringan hingga berat. Psikoterapi juga sering dikombinasikan bersama obat-obatan. Ada beberapa jenis, contohnya Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Terapi ini bertujuan untuk membantu pengidap melepaskan pikiran dan perasaan negatif serta penggantinya dengan respon positif. Problem Solving Therapy atau PST untuk peningkatan kemampuan pengidap menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan. Interpersonal Therapy IPT untuk membantu mengatasi masalah yang muncul saat berhubungan dengan orang lain. Terapi psikodinamis untuk membantu pengidap memahami apa yang dirasakannya dan bagaimana merespon perasaan tersebut. Lakukan apapun agar anak saya bisa pulih kembali, Dok. Saya tidak ingin masa depan anak saya hancur karena ini. Winona tidak menampakkan ekspresi apapun saat melihat video rekaman CCTV di tempat Diana. Ini salahmu sendiri. Kau yang membuat dirimu gila seperti ini. Tidak akan ada yang bisa lepas dari tanganku. Apalagi orang itu berani mengusik kehidupanku dan kau tidak hanya mengusikku. Kau merenggut nyawa anakku, bangsat. Umpat Winona. Cairan bening di pelupuk matanya sudah menggenang. Hanya dalam hitungan detik, air mata itu meluncur membasahi pipi. Winona tetap wanita biasa. Ia juga bisa rapuh apalagi saat kehilangan anak yang begitu dinantinya. Ia menekan kuat tangan di dadanya yang terasa sesak. Harusnya kami bisa hadir di tengah-tengah kita, sayang, lirik Winona. Ia segera menghapus air matanya saat mendengar suara derap langkah kaki mendekat. Tidak ingin terlihat rapuh di hadapan siapapun, termasuk di hadapan suaminya sendiri. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Happy weekend semuanya. Selamat malam minggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.